Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Azmi Rahmatsyah, biasanya dipanggil Farhan. Saya dari kelas HPI 2A, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Saya akan mempresentasikan kelompok 3, bab larangan-larangan perkawinan. Dosen pembimbing atau dosen pengajar dari Hukum Perkawinan Islam, yakni Bapak yang terhormat Aulia Gasna Nizami LCMH, yang saya harapkan dengan presentasi video yang saya buat ini dapat memenuhi seluruh tugas yang diberikan kepada saya Hukum Perkawinan Islam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab larangan-larangan perkawinan, yang saya akan menjelaskan satu subbab dari larangan-larangan perkawinan tersebut. Yang pertama itu aspek-aspek larangan perkawinan. Seluruh ulama-ulama klasik itu sepakat bahwasannya dalam larangan-larangan perkawinan itu antara seorang pria dan wanita, bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Kalau itu sudah jelas dilarang. Nah, yang saya ingin bahas adalah pria dengan wanita, wanita dengan pria. Nah, itu secara definisi umumnya. Sementara secara syaraknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tentang harak takbid, halangan yang abadi. Kemudian ada yang kedua itu halangan sementara yang lebih dikenal dengan haram goiru ta'bid atau takke. Oke, kita akan membahas satu dulu. Yang pertama itu adalah mahram ta'bid, adalah orang-orang yang selamanya haram untuk dikawini. Hal tersebut terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu nasab keturunan. Nah, nasab keturunan itu yang seperti apa? Dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi adalah untuk selamanya atau ta'bid karena pertalian nasab. Kemudian yang kedua adalah persusuan atau rodoah, bahwa larangan kawin karena hubungan persusuan adalah sampainya air susu dibatasi jumlahnya. Asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada perempuan itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat dari Hanafi dan Maliki. Kemudian secara pendapat Syafi'inya, sekurang-kurangnya 5 kali susuan dan mengenyangkan. Kalau tidak mengenyangkan itu tidak dihitung dalam perhitungan. Kemudian adapun pendapat dari Saur dan Abu Ubaid, Daud ibnu Ali al-Zahiri dan Ibnu Muzakir sedikitnya 3 kali. Nah, ada perbedaan pendapat. Nah, itu biasa dalam Islam. Kemudian yang ketiga itu adalah wanita yang haram dinikahi karena hubungan musaharah atas perkawinan kerabat sebenda. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23. Yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri karena ayatnya panjang dan terjemahannya ini. Kemudian yang kedua itu ada haram gairu ta'bid, yaitu larangan perkawinan sementara, yang dibagi beberapa poin lagi. Yang pertama itu halangan atau larangan dalam bilangan. Nah, itu halangan dalam bilangan itu artinya gini, suami itu hanya bisa dibatasi sunnahnya itu menikahi 4 istri, tidak boleh 5. Seperti singkatnya seperti itu. Dari sepakatnya para ulama. Ulama itu sudah ijma, sudah membahas ini lebih dulu sebelum kita lahir lagi, bahwasannya seseorang itu laki-laki itu hanya bisa menikahi 4 orang, tidak boleh 5, tidak boleh lebih. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Yang kedua itu halangan atau larangan mengumpulkan ini dalam artian laki-laki itu seperti saya misalnya menikahi 2 orang perempuan dalam sekaligus satu waktu. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga adalah keharaman mengumpulkan 2 wanita dalam satu waktu perkawinan, yang dimana satu perkawinan itu satu kerabat atau saudara. Nah, itu laki-laki itu tidak boleh menikahi orang-orang yang wanita itu memiliki kerabat yang sama. Itu tidak boleh. Diperjelas juga dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bisa teman-teman lihat di sini. Halangan atau larangan kafir. Nah, itu laki-laki atau perempuan tidak boleh menikahi pasangan yang dimana mereka kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu larangan ihram. Nah, itu laki-laki atau perempuan tidak boleh menikah ketika mereka sedang berihram. Yang keenam itu adalah halangan atau larangan iddah. Nah, itu ketika biasanya perempuan itu ketika bercerai, cerai mati atau cerai hidup, mereka itu memiliki masa iddah, yaitu 4 bulan atau 4 kali haid. Nah, ketika hal tersebut belum tersampaikan, maka tidak boleh seorang wanita itu dinikahi oleh siapapun. Kemudian yang ketujuh adalah halangan atau larangan perkawinan dalam 3 kali cerai. 3 kali cerai ini maksudnya ketika suami menjatuhkan talak 3 kepada sang istri, maka suami dan istri tersebut tidak boleh nikah kembali. Dengan apapun itu, alasan tertentu sebagai apapun itu, tidak bisa nikah lagi. Karena udah cerai, udah talak 3 kali dijatuhkan oleh suaminya.
Dan yang kedelapan adalah halangan peristrian. Nah, itu maksudnya adalah seorang istri itu tidak boleh memiliki suami lebih dari satu. Lain halnya dengan suami yang bisa memiliki istri lebih dari 3, lebih dari 2, maksimal 4 lah ya, nggak boleh 5. Kalau udah ada suami yang nggak boleh nikah lagi untuk suami yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu nggak boleh lagi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya menjelaskan satu subbab saja karena wajibnya itu satu subbab. Nah, lebih dan kurang sekali lagi saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.